Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wijaya Stuti Ngobras. Ngobrol santai berfaedah. Kali ini backgroundnya ada di ITC. Nanti kalau ada tiba-tiba yang denger boleh gitu ya. Berarti memang karena kebetulan saya sedang live-nya di tempat perbelanjaan sambil mengantar ibu saya untuk refleksi. Tapi karena sudah janji untuk adakan live hari ini, maka saya akan mengadakan live bersama narasumber kita yang oke banget. Itu adalah Mom Vicky Febrina yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Kita sambil menunggu, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kira-kira kalau misalnya tahun baru 2022 tuh kita udah ngapain aja ya momsnya ya selama ini, karena semuanya itu tuh harusnya berjalan dengan sempurna di tahun 2022. Halo, Mom Vicky Febrinanya. Oke, Mom Vicky-nya sudah join. Dan thank you ada Mom Fani Rizky. Aku undang dulu ya Mom Vicky Febrinanya. Oke. Nah, 2022 ini semua orang punya banyak harapan. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Semoga apa yang sudah direncanakan jadi lebih oke lagi. Halo, Mam Vicky. Assalamualaikum. Hai, maaf ya aku pakai masker karena aku lagi di luar. Mohon maaf nih telat 15 menit kita live-nya ya. Oke, boleh nih dong dikenalkan dulu. Hai, thank you yang udah join ya. Ada Mporatna, ada Dita Suwondo. Kali ini konsepnya agak sedikit berbeda. Kita udah ngikutin Ganjar Pranowo nih. Jadi kalau live IG tuh live-nya di dekat angkringan. Jadi kalau lapar tinggal ngambil cemilan di depan. Suaraku kedengeran jelas ya? Suaraku terdengar, Mam. Oke. Suaraku terdengar? Jelas. Oke. Sebelumnya kan aku bangga banget loh bisa ngobrol bareng sama narasumber kita hari ini, Mom Vicky Febrina, karena bayangan aku tuh beneran yang pure ibu rumah tangga awalnya, tapi ternyata multi talented ya. Boleh dong diceritain dulu tuh sebelum pekerjaan yang sekarang, pekerjaannya apa? Ya, jadi saya itu bisa dibilang sekarang ibu rumah tangga ya gitu. Part time-nya banyak gitu. Sambilannya ada aja. Meskipun kecil-kecil gitu. Jadi sebelum pekerjaan saya yang sekarang gitu ya, sebelumnya saya juga sudah bekerja secara profesional ya gitu. Ya, kurang lebih 7-8 tahun ya. Itu berkecimpung macam-macam juga industrinya gitu ya. Dari lulus tapi kebanyakan itu di industri media, industri advertising, ya, seperti itu. Lalu sempat di retail gitu. Jadi memang sedikit loncat ya, tapi pengalaman itulah yang membuat saya belajar lebih dan lebih baik lagi gitu. Sampai akhirnya saya bergabung di dunia pendidikan saat ini. Wow, semua udah dicoba ya, dari mulai agensi, dari mulai yang retail gitu, sampai bahkan terakhir ini di dunia pendidikan. Boleh dong curhat ke aku gitu, apa sih yang dirasain dari setiap pekerjaan itu? Karena kan bagi seorang wanita tuh yang utama biasanya adalah ke dapur lagi, atau ke mana ya, atau kasur lagi, dapur kasur gitu kan biasanya kalau ibu rumah tangga tuh dalam bayangan setiap orang gitu kan. Yang namanya kerja itu harus kerja kantoran gitu, pulang pergi ke kantor gitu kan. Tapi ternyata ini ada salah satu kerjaan yang nggak bolak-balik ke kantor, tapi juga judulnya kerja dan harus mengatur rumah tangga sendiri. Boleh tahu nggak punya pembantu apa nggak? Saat ini punya satu, tapi sempat beberapa bulan sempat keluar masuk juga gitu, jadi orangnya sempat beda-beda lah, drama ART. Dan sekarang ada nggak? Tetap ada? Saat ini ada, baru sebulanan lah. Jadi kalau lagi nggak ada ya sendiri sama Pak suami juga
bantuin juga ngatur rumah sama 2 anak, kurang lebih sih seperti itu. Oke. Ini kalau boleh tahu kenapa bisa pekerjaannya loncat gitu, Mom Vicky? Dari agensi terus kemana tuh tadi? Retail, terus ke pendidikan gitu. Kan biasanya orang pengennya yang settle ya. Satu kantor aja udah gitu lama gitu kan. Coba diceritain. Oke. Awalnya memang kalau industri, kalau bidang kurang lebih semuanya sama ya. Marketing lah gitu. Garis besar, lingkup besarnya adalah marketing. Tapi hanya bidangnya aja gitu, industrinya aja yang berbeda-beda. Jadi itu aku jadi memang ini bekerja di industri fashion gitu ya, tapi bagian marketingnya, istilah seperti itu. Jadi sebelum saya sidang sambil skripsi gitu ya, saya udah mulai nyari-nyari. Jadi pas menjelang sidang gitu, saya sudah dapat kerjaan, dan kerjaan pertama saya yaitu memang sesuai yang memang saya mau ya gitu. Istilahnya dapat pelajaran pertama di bidang marketing gitu ya, yaitu di bidang advertising promotion. Nah, setelah pengalaman itu saya ingin mengepakkan sayap yang lebih lebar lagi dan mendapatkan tawaran gitu ya. Jadi saya sempat menjalani beberapa kerjaan, dan biasanya sih saya industri sama semua, marketing semua. Cuman faktornya bisa beda-beda, karena kan kayak misalkan semenjak saya hamil gitu ya. Saya agak kesulitan mengatur kegiatan gitu ya, jarak antara rumah, kantor, dan waktu itu saya sempat kuliah juga gitu ya. Wow. Jadi begitu ya, jadi sempat hamil terus sambil ngurusin sekolah gitu, lalu saya juga kerja. Nah, situ saya mulai memikirkan bahwa harus ada salah satu yang dikorbankan gitu misalnya, karena tidak bisa melakukan semuanya gitu. Sadar kapasitas diri sih. Nah, semenjak saat itu Oke, sambil menunggu Mom Vicky-nya juga sinyalnya kembali ke awal gitu. Ternyata memang wanita itu udah benar-benar dibilang kayak 8, kayak gurita ya, karena tangannya tuh bisa 8. Okay. Ya, kerjanya semuanya inline di bidang marketing. Hanya industrinya yang saya harus pelajarin lagi. Misalkan ketika saya masuk advertising lagi gitu ya, saya harus belajar medianya apa ya. Terus saya masuk ke retail gitu ya, sama semuanya isinya tentang bisnis, marketing, tapi industrinya berbeda. Jadi saya harus belajar lagi retail itu seperti apa. Jadi banyak pelajaran baru aja sih gitu. Dan karena kondisi juga akhirnya saya harus harus bekerja lagi, tapi harus fight. Berarti intinya adalah emang pada dasarnya suka belajar ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, dan biasanya kalau akhirnya memutuskan resign dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, kembali lagi alasannya keluarga berarti? Ya, karena kalau dibilang gini loh, jadi kita tuh tidak bisa, kita bisa punya impian ya. Tapi ketika saya dulu ya punya waktu kecil gitu ya, atau waktu nggak usah jauh-jauh SMA gitu ya, melihat seorang wanita karir gitu ya, atau orang yang bekerja di industri ini, dan saya juga sempat ikut career coaching gitu ya di kampus. Saya sudah punya tujuan, saya suka sama bidang komunikasi gitu. Komunikasinya di mana? Komunikasinya di bidang marketing, communication, advertising, seperti itu. Saya sering itu gitu, dari kuliah gitu, S1-nya atau S2-nya gitu, semuanya inline. Tapi kembali lagi, kita tidak pernah tahu ketika kita masuk ke dunia yang baru. Misalkan ketika seorang istri, lalu menjadi seorang ibu, anak, 2 anak. Jadi saya bisa bilang kalau saya tuh family person ya, family oriented mungkin ya. Jadi kita harus mengurutkan apa nih yang menjadi prioritas utama kita. Jadi itu juga jadi dasar saya ketika saya
memilih pekerjaan, mencari pekerjaan gitu. Apa yang menjadi prioritas saya, apa yang kira-kira mempermudah saya untuk menjalani dan untuk mencapai mengerjakan prioritas saya yang utama gitu. Kira-kira pekerjaan ini bisa membantu saya untuk menjalani prioritas saya yang pertama atau tidak gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, jadi intinya prioritas utamanya adalah keluarga dan yang terpenting anak nih ya. Nah sebetulnya sebelum dari pendidikan itu kan Mom Vicky di retail ya? Bener nggak? Kerja di retail? Sebelum dari yang sekarang kan di pendidikan? Ya, sekarang di pendidikan. Sebenarnya dua industri itu yang saya pelajarin yaitu advertising, ya, media dan retail. Dua bidang itu, gitu. Nah, media sendiri ya belajar pelan-pelan, mulai dari media cetak gitu sampai aku kenal dengan ilmu digital kayak gitu. Oh, sampai akhirnya sekarang masuk. Iya. Sampai akhirnya sekarang masuk ke dunia pendidikan ini karena apa tadi namanya? Karena sudah terasah di advertising dan di retail itu ya. Ini siapa dulu nih, ada Selvi Dianati. Selvi Daniati, halo, thank you udah join. Boleh ya kalau ada yang mau tanya. Kalau ada yang mau tanya sama Mom Vicky soal apa dunia digital tuh boleh ya. Berarti dari sini aku udah tahu nih, kenapa akhirnya kamu memutuskan ke dunia pendidikan, karena bener nggak tebakan aku, karena lebih fleksibel. Kamu bisa ngurus rumah, bisa ngurus anak-anak, ngurus suami, tapi juga bisa berkarya gitu kan, iya nggak? Iya, kurang lebih sih seperti itu. Jadi salah satu alasan saya kenapa waktu itu saya sempat kejar sekolah lagi sebelum akhirnya saya punya anak gitu. Oke. Jadi salah satu alasan ada kurang lebih ada tujuannya gitu. Jadi memang well plan ya, benar-benar sudah terencana dengan baik hidupnya dari awal kayaknya nih, dari sini gue mau gini, tahun segini gue akan kayak gini gitu ya Mom Vicky ya. Mungkin sekarang tuh lebih belajar bahwa ya kita bisa berencana, Tuhan kan yang menentukan gitu. Jadi ketika kayak rencana itu tidak murni berjalan 80%, 90% sesuai keinginan kita ya, kita harus ya kembali lagi tadi, apa sih yang ingin kita dahuluin gitu. Ya, saya nggak tahu tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, apakah akan berjalan sesuai rencana saya gitu. Jadi saya yang berjalan umur juga kali ya. Yang penting dalam hidup kita punya prioritas aja gitu sih, punya apa sih yang kita ingin, tujuannya apa, yang pertama, kedua apa, ketiga apa. Nah, nanti lakuin terbaik aja sebisa kita biar Tuhan yang menentukan apakah akan lanjut sesuai rencana kita atau tidak, gitu aja. Setidaknya tetap punya rencana, tapi skala prioritas yang nomor 1 gitu ya, karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Nah, ini kan akhirnya memilih dunia pendidikan karena skala prioritas keluarga. Tapi tetap dong, itu bagi tugasnya, bagi waktunya di rumah itu kan nggak semudah yang dibayangin. Apalagi orang bilang, WFH mah gampang. Tapi pada dasarnya kan justru pas di WFH itu lebih banyak digelayutin, digangguin sama orang rumah tuh lebih banyak ya kan, dibandingin dengan kalau kerja kantoran gitu kan. Kalau kerja kantoran emang anak di rumah, kita nggak keganggu. Tapi kalau di rumah pikirannya jadi kepecah-pecah gitu kan ya Moms ya. Nah gimana nih cara kamu aturnya, apakah ditulis atau punya kandang waktu atau gimana? Sebenarnya ini juga trial error ya Mam ya gitu. Ya namanya juga kita baru gitu kan, kita belum pernah punya pengalaman punya anak sebelumnya, jadi semua trial and error gitu. Dicoba A, gagal A, coba B, seperti itu. Jadi pasti tidak semudah yang dipikirkan sih awalnya. Jadi ternyata bekerja di rumah ini dalam satu atap isi berapa banyak kepala ya, baik dari suami terus anak-anak gitu, itu sulit gitu. Jadi tapi ya tadi saya kan akhirnya saya butuh satu helper lah gitu, membantu saya gitu untuk mengatasi kegaduhan di rumah gitu ya. Jadi ya mengatur waktunya nggak strict sih, tapi tadi saya bilang punya plan aja ketika kita bangun tidur,
seperti apa. Sama seperti saya ke anak-anak juga punya rule gitu. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang, jadi pagi-pagi jadwal saya sama anak-anak ngajarin anak-anak gitu, ngajarin kakaknya gitu kan. Kebetulan kakaknya nggak nerusin sekolah juga karena kan persiapan SD gitu. Jadi semenjak pandemi ini anaknya si kakaknya tuh nggak suka gitu. Anak saya yang pertama nggak suka belajar online gitu. Jadi saya harus mengalah ya. Kalau anaknya nggak mau ya sudah gitu. Jadi sudah hampir 2 tahun ya, jadi dia di rumah dan saya harus muter otak juga cari kegiatan dia apa nih gitu. Karena kan kalau dia nggak ada kegiatan, sibuk kesana kemari nggak jelas, terus adiknya juga ikut jadi korban dan lain-lain. Jadi pagi itu jatah saya buat anak-anak gitu. Jadi kalau misalkan terkait dengan misalkan ngajar gitu ya, ngajar saya pasti atur waktunya habis zuhur gitu. Tapi saya juga komunikasikan lagi ke mahasiswanya gitu ya, ke teman-teman mahasiswa bahwa bagaimana yang enak gitu. Jadi tapi saya punya rentan waktu dari habis zuhur sampai menjelang sore nih misalkan seperti itu. Nanti pas buat sayanya nanti pas gitu ya, misalkan mau bersih-bersih, mau apa gitu ya, nanti pas habis maghrib berarti beda sesi lagi bareng sama si adiknya kayak gitu. Jadi yang penting pedomannya itu aja kalau dari saya sih, ngatur waktunya gitu. Kayak nggak habis-habis ya kayaknya ya. Tapi alhamdulillahnya masih apa ya, masih punya waktu buat diri sendiri gitu. Masih sadar kalau gue harus punya waktu nih buat diri aku sendiri gitu. Kadang kan ada moms yang udah kucile gitu kan, udah yang aduh udah banyak yang diurus udah kayak gini, apalagi PJJ gitu kan. Udah bener-bener yang apa, bingung. Nah ini kamu Mom Vicky tuh bener-bener menetapkan dalam hati pokoknya harus ada waktu buat aku dan suami, atau ya itu gitu aja, jalan gitu aja? Iya, buat saya sih me time-nya sekedar scrolling aja, scrolling IG, scrolling apa, hanya itu yang ada di genggaman. Jadi sesederhana itu. Nanti kalau misalkan anak-anak sayanya lagi nggak capek gitu ya, dan saya rasa kerjaan sudah selesai, pas anak-anak tidur tiba-tiba alarm kayak bangun tengah malam tuh sering. Bangun tengah malam terus nggak tahu. Iya, itu sering gitu semenjak WFH ini ya gitu. Tapi lama-lama jadi bangun. Jadi karena saking capeknya kali ya. Dulu tahun lalu tuh masih kuat gitu. Sekarang bangun tengah malam nggak tahu itu main aja ya, nonton YouTube, nonton TV apapun lah gitu. Tapi di otaknya ingat bahwa besok tuh ada kerjaan lagi gitu. Jadi nggak boleh forsir nih gitu, karena kalau forsir kan saya nggak bisa ya, kalau tidur kurang tuh pusing gitu. Jadi sama. Ya, jadi harus ini aja, pokoknya jam pun atau jam setengah lah, misalkan bangun tengah malam saya nggak selesai pun nggak bisa, harus tidur. Jadi nggak bisa sampai yang begadang banget. Iya. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Tapi yang penting emang tentukan skala prioritas kita tuh di mana. Kalau emang skala prioritasnya anak adalah ya udah berarti bikin dulu waktu apa aja nih yang anak-anak butuhin, baru kemudian kita kemudian yang buat mahasiswa dan yang yang pekerjaan kita dan yang lain-lain ya. Cuman pernah nggak kepepet deadline gitu, kayak misalnya anak belum selesai ngerjain tugasnya gitu, tapi aku harus ngajar juga, terus suami minta apa gitu. Pernah nggak sih dalam satu saat seperti itu gitu? Terus Mom Vicky ngelakuin apa tuh kalau udah kayak gitu? Ya pernah dan sering sih, hampir sering, apalagi di saat-saat yang kan saya sempat peralihan ya, dimana saya sempat ada ART, terus ada helper, terus nggak ada, terus ada lagi, itu sering transisi seperti itu sering. Jadi misalkan berapa bulan terus nggak ada gitu, kosong, udah. Ya, thank you yang udah join hari ini di Wijaya Stuti Ngobras. Memang iya, masalah ibu-ibu ya nggak jauh-jauh dari kasur dapur anak gitu kan. Tapi ada kalanya seorang ibu tuh pengen berkarya juga. Iya Kak? Iya Mom?
Tadi sempat loading, soalnya tadi sempat loading. Jadi suaranya Mom Vicky hilang tadi, jadi aku isi. Oke, ya jadi sempat ada deadline itu pasti ada dan beberapa kali juga gitu. Karena kan saya lagi saat saya memang nggak ada helper gitu ya, sempat di mana-mana di saat seperti itu gitu. Jadi nggak usah berekspektasi. Ya udah, teman handphone yang kita nggak bisa ya batasan kan gitu. Ya udah kita kasih handphone, kita lihat gitu. Terus saya tanya misalkan maunya apa gitu. Saya si kakak maunya apa, saya maunya apa. Kalau misalkan nggak maunya, kita ambil tengah-tengah sepakat. Misalkan udah nonton, misalkan kartun apa, misalkan film apa yang anak-anak gitu. Cuman itu sih harus siapin plan. Itu juga dengan mahasiswa misalkan saya nggak bisa ngajar minggu ini, nanti saya ajarin sesi minggu ini melalui rekaman misalkan gitu. Jadi saya rekam di materinya, saya kalau rekam kita nggak harus apa gitu aja. Poinnya saya rekam dulu, dari hasil rekaman itu saya masukin ke channel YouTube, anak-anak suruh buku. Jadi dengerin penjelasan. Dan ini saya bisa kerjain kapan aja ketika anak tidur misalkan kayak gitu. Jadi ada ininya, ada step by stepnya gitu. Misalkan ketika plan A, plan B, plan C gitu. Intinya mah adalah dikerjain ya. Kalau dipikirin doang emang kayaknya tuh banyak banget yang harus dikerjain ya, enggak? Tapi kalau dikerjain satu-satu, dan Mom Vicky termasuk orang yang ngelis nggak apa yang what list to do, suka bikin list to do sebelum tidur? Dulu iya, sekarang enggak. Ya? Dulu jadi sekarang semuanya ada di otak ya? Udah ngalir aja, udah ngalir aja. Jadi emang saya kasih solusi aja, misalkan ya anak-anak ya si kakak kan juga saya kasih kegiatan yang kira-kira saya udah saya untuk ajarin di rumah gitu. Jadi saya udah tahu nah gitu ya. Jadi saya udah punya kan apa yang perlu dibuat kegiatan anak-anak kayak gitu. Jadi kalau peduli sih sebenarnya udah nggak pernah bikin sih. Mengalir, sudah mengalir. Mantap. Ini kalau boleh tahu nih, suaminya Mom Vicky termasuk orang yang membantu dalam mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga, atau yang gue udah kerja gitu, nggak mau lagi ngelihat rumah berantakan, nggak mau lagi ngelihat anak rewel gitu. Termasuk tipe yang mana nih? Ada dua kan biasanya, tipe suami yang bodo amat gue udah kerja gitu kan. Ada juga yang mau dibantuin apa gitu kan. Atau kamu malah justru tipe yang udah deh nggak usah nanya-nanya gitu, semuanya beres gitu. Kan ada juga yang kayak gitu ya Mom. Ya kamu tipe yang mana Mom? Ya kalau ya tentunya ini semua by proses ya Mam. Pernikahan juga kan nggak langsung jadi 5 tahun pernikahan, 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun gitu. Jadi semua by proses ya. Alhamdulillah sampai di detik ini gitu ya, di saat ini ya suami termasuk yang suportif dalam artian tuh gini ya. Dia ya udah mengerti gitu keadaan, apalagi kan selama pandemi ini kita memang di rumah ya. Dia sudah melihat sendiri dan merasakan sendiri bahwa ya tidak mudah gitu, tidak semudah itu loh menghadapi anak-anak gitu loh, dan mengatur rumah gitu. Jadi dia yang tipe yang berantakan ya udah gitu. Dia nggak ya udah beli aja gitu. Lagi nggak ada duit, makan di warteg aja, yang kayak gitu. Udah yang jadi yang udah asik ya pokoknya ya. Tapi nggak nyuruh doang kan, duitnya keluar kan? Karena kan ada yang udah ini aja, tapi duitnya nggak keluar, ada yang kayak gitu. Keluar Mam. Makanya saya bilang tuh proses. Ya. Jadi emang sih ini salah satu tips juga ya, kalau sama suaminya nggak usah nyuruh-nyuruh, tapi kasih lihat aja gitu ya. Karena kalau misalnya kita nyuruh juga capek sendiri, belum ngurusin anaknya, ya kan, belum kerjaan kita gitu. Udah biar dia ngeliat sendiri emang segini loh repotnya kita kalau di rumah gitu. Jadi bukan yang nggak ngapa-ngapain, ya nggak? Inilah ya positif dari pandemi ini kan. Jadi
sama saling tahu. Saya juga tahu kerjaan suami tuh nggak semudah itu juga. Suami juga jadi tahu pekerjaan itu nggak gampang gitu. Jadi sama-sama mengerti. Oke, berarti intinya sekarang udah bener-bener nggak pakai list-list lagi lah, tapi intinya untuk ngatur rumah tangga itu semua udah ada di otak. Pokoknya pagi prioritasin dulu apa. Oh masak, tapi masak udah enggak ya, karena ada mbak ya, ada mbak yang nginep ya. Kalau masak, ini saya punya cara baru lagi. Apa nih? Boleh. Kalau masak saya catering. Kalau masak saya catering mingguan atau bulanan. Jadi memang ada di sini. Jadi nanti diantar jam 10. Rumah kamu deket jadi, kan sama rumah aku. Jadi pengen. Jadi ada. Nanti mungkin kita bisa share di WA ya. Saya WA ya. Oke, boleh. Jadi ada atau bulanan. Jadi kan saya ya kebetulan baru pindah rumah. Jadi semenjak pindah rumah ini juga saya baru mengeluarkan jurus-jurus baru ya. Daripada riweh pagi-pagi untuk pagi sampai malam gitu ya. Kadang kan helper cuma satu ya gitu. Yang bantuin juga cuma satu dan ada keterbatasan. Misalnya dia juga sekarang kan anak muda gitu ya. Jadi belum ngajarinnya ya, belum ngajarinnya harus kayak gimana kan. Karena saya juga harus ngajarin nggak cukup sekali gitu kan. Ngajarin harus 2 kali, 3 kali kayak gitu, daripada juga ya saya pusing. Akhirnya saya mengeluarkan jurus catering aja untuk makanan harian. Tapi kalau untuk sarapan kita buat. Jadi kita cuma mikirin makanan tuh masakan pagi aja sarapan. Karena siang malam catering. Kecuali weekend ya, kalau weekend enggak. Kebangetan kata suaminya ya, kalau weekend masih catering juga gitu. Padahal enggak, kalau weekend harusnya jalan-jalan keluar ya. Jajan. Enggak sih. Tapi itu emang Iya. Tapi itu emang jurus praktisnya sih kalau menurut aku pribadi. Karena aku emang orangnya juga sukanya yang simple kan. Karena kalau aku pernah coba sih gaya gitu, pengen nyoba, aku pengen masak seharian gitu di pagi, siang, sore itu yang gila gue di dapur doang gitu loh, nggak kemana-mana. Padahal emang bener doyan jalan suruh terperangkap di dapur kan. Aduh, nggak banget deh itu beneran. Yang ada stres adanya. Iya. Terus ada jurus apa lagi nih kalau bebersih rumah? Manggil go and clean juga? Enggak. Nah, kalau itu. Kalau bersih kita saling bantu aja, tapi kebanyakan dibantu sama yang bantuin aku gitu ya, si Mbak bantuin. Jadi Mbaknya biar fokusnya, jadi Mbaknya nggak terlalu banyak fokus gitu ya, nggak terlalu banyak cabang. Jadi dia bantuin bersihin sama bersihin rumah sama jagain anakku yang kedua yang masih bayi ini, udah gitu. Jadi si kakak sama saya gitu. Jadi kalau untuk bersih rumah kita saling bantu aja sih. Lagi ada kotor ya saya lagi nyapu ya, saya nyapu bagian saya ya, misalnya kayak kamar segala macem kayak gitu. Tapi kan ada loh yang modelannya tuh iya. Tapi ada juga loh yang modelannya nggak bisa ada pembantu karena dia punya standar sendiri dengan kebersihan rumahnya. Ada juga yang kayak gitu kan. Jadi balik lagi ke orangnya masing-masing, dan kayaknya dari obrolan kita tuh intinya adalah jangan handle it semuanya gitu ya. Kita walaupun dibilang punya tangan 8, tapi kayak octopus si seorang wanita ini, tapi nggak bisa handle semuanya. Yang ada tuh stres aja gitu kan bawaannya. Boleh tahu nggak nih, kasih cerita kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Boleh nggak mau bikin cerita apa dari bangun tidur tuh ngapain dulu, apa bebersih dulu, apa langsung ke anak, atau bikin sarapan dan lain-lain. Jadi kalau panjang ya Mama ya. Tapi kalau saya bilang, jadi pagi-pagi ya otomatis ya paling kita beribadah dulu gitu ya, sholat dulu gitu ya. Lalu setelah itu biasanya kan bangun tidur kamar berantakan karena malam-malamnya sebelum tidur anak mau berantakin dulu. Saya nggak langsung bersihin gitu. Saya bersihin karena kadang saya bersihin malam, paginya bangun tidur berantakin lagi. Jadi kamar berempat ya, jadi begitu bangun tidur biasanya ya setengah jam, 1 jam gitu ngobrol-ngobrol dulu. Oh, gue kira semedi.
Iya. Sampai dicari ilham, gue kira gitu. Iya. Jadi anak-anak main bebas, terserah. Nanti baru anak-anak ke bawah untuk sarapan gitu. Paling kalau sarapan kan tadi saya bilang, saya juga dibantuin sama Mbak gitu. Mbak juga udah saya ajarin cara kan kalau sarapan lebih simpel ya Mam ya gitu. Jadi sarapan apapun gitu yang ada di kulkas, yang ada di meja makan gitu. Pokoknya saya juga mikirin makanan tuh sifatnya biasanya mingguan gitu. Jadi nggak tahu dia gitu. Di list selama seminggu gitu. Nggak di list. Dicek aja di dalam. Oh. Saya udah ngelis. Jadi banyak di buku. Jadi begitu belanja, pokoknya ini buat seminggu gitu ya. Ini buat sarapan seminggu anak-anak gue, suami gue, sama aku gitu ya, pokoknya gitu ya. Ya, terutama untuk sarapan ya, karena kan kita sarapan nggak catering tadi bilangnya. Jadi dicek aja di kulkas. Oh, buah habis, ini habis gitu. Jadi besok beli yang langsung buat bantuin. Kalau yang belanja kan saya gitu, yang belanja saya, tapi yang jadi yang bantuin saya mau butuh apa buat sarapan udah ada gitu. Jadi langsung main di kamar gitu ya. Habis itu saya beresin kamar, bersih segala macem. Habis itu kita bersih sarapan dan lain. Jam 10 gitu, jam 9, jam 10 kita udah ke ruangan masing-masing gitu. Ruangan masing-masing tuh dalam artian saya udah kerja gitu. Saya tadi ya saya fokus ke kakaknya dulu gitu. Saya ngajarin kakaknya dulu gitu. Karena kan persiapan SD ya gitu. Jadi harus matang juga persiapan SD gitu. Jadi harus ngajarin apa temanya hari itu, topiknya apa, nanti sampai makan siang, lalu begitu jam 2 gitu. Saya baik kalau misalkan ada urusan sama mahasiswa itu kerjaan ya. Aduh, makanya setelah live kan jam segini gitu, karena memang ada waktunya gitu untuk saya kerja. Iya. Di jam atas baru agak bebas gitu, baru habis maghrib nanti saya fokusnya ke adiknya gitu. Saya istirahat, saya istirahat, kakaknya nonton TV kayak gitu sih. Jadi ada bagiannya gitu. Jadi nanti sampai nanti malam-malam jam 8 gitu ya, jam 8 atau paling lama jam 9. Itu ayahnya. Itu ayah. Enggak dong, lo harus juga punya dong buat suami ya kan. Masa semuanya buat anak kan, tetap harus ada waktu buat si suami. Kadang kalau bisa anaknya diajak kemana dulu ya nggak, biar bisa double date. Karena kan yang aku dengar permasalahan terutamanya itu yaitu karena nggak ada waktu buat sama suami, jadinya malah gimana gitu kan. Tapi itu kita bicarain berdua gitu, mau seperti apa, bagaimana gitu. Ya, siap. Tapi yang penting semuanya udah terarah dengan baik ya. Cuman hebat loh, maksudnya bisa suaminya juga memaklumi. Oh ya, jam segini berarti istri gue begini. Oh, jam segini berarti anak aku gini gitu. Jadi dia, tapi anakku nggak ada drama-drama ya. Drama suruh mandi, drama suruh makan, kan biasanya suka ada dramanya tuh kalau anak-anak. Ada sih gitu. Kalau lebih ke kakaknya sih, kakaknya drama belajar, drama makan, seperti itu sih gitu. Jadi ya pasti ada dramanya. Adiknya juga drama makan gitu, seperti itu. Cuman kalau anak-anak saya yang saya strikin dari awal, diusahakan sekali mereka tidak boleh ada yang begadang. Karena kalau mereka begadang, nanti kamu nggak bisa nonton YouTube. Oh nggak ya? Saya juga gitu. Saya juga jadi begadang, saya jadi pusing segala macam deh. Jadi anak-anak memang saya tetatin adalah ya jam 8, jam 9 anak-anak jadi kamar untuk tidur. Itu disepakatin bareng sama suami ya? Iya kan? Iya. Disepakatin bareng sama suami, karena kalau misalnya nggak sepakat, kadang suaminya masih ngajakin main atau gimana sama anaknya, jadinya yang ada begadang-begadang juga. Dan juga mamanya jadi nggak bisa nonton YouTube malam-malam. Iya. Oke. Ini jadi apa?
apa namanya, luar biasa ya. Manajemen ibu rumah tangga itu tuh nggak semudah yang kita pikir ya, karena apa namanya, tiap rumah pasti beda cerita. Tapi alangkah lebih baiknya yang pertama adalah di skala prioritas dulu apa sih yang kira-kira harus kita kerjain dulu di awal-awal. Dan ini yang paling terpenting nih, walaupun judulnya kita ibu rumah tangga, tapi kita itu ketua di dalam rumah, ya nggak? Jadi kita harus pinter ngedelegasiin, ya nggak? Kalau cuma kita semua yang ngerjain, gimana nggak pecah kepalanya, ya kan? Jadi bos di rumah gitu. Sebenarnya ibu rumah tangga itu bosnya di rumah. Jadi bukannya babunya di rumah. Nah loh, ya nggak? Sepakat nggak? Iya. Karena kan biasanya kalau udah judulnya ibu rumah tangga, bener-bener yang nggak punya waktu buat dirinya sendiri, nggak punya waktu buat temen, saudara, nggak bisa berkarya. Padahal justru sebenarnya dia bosnya di rumah tangga itu. Jadi dia harus punya delegasi ke siapa, iya kan? Oke deh, kalau gitu ada tips nggak, Mom, selain dari aku tadi 2 itu, untuk biar sukses dalam mengatur rumah tangga atau sebagai ibu rumah tangga? Kalau dari aku sih sebenarnya simpel aja ya. Don't expect too much aja gitu, dan don't expect too high gitu. Jadi jangan perlu berekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Kita sebagai ibu rumah tangga tadi betul ya, kita tuh bos juga gitu ya, bosnya, kita mikirin banyak gitu. Sekalipun ada banyak helper, saya yakin otaknya kan dari kita ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Gitu. Dan si A si B ngapain, si C ngapain gitu. Jadi kita harus tahu batas diri kita sampai mana sih. Di saat kita merasa bahwa kita lebih harus mendengarkan diri kita. Jadi di saat kita merasa bahwa you need to stop, ya harus stop gitu. You need to restart, ya harus restart. Jadi kita tahu kapan kita berhenti, kapan kita memulai lagi gitu. Jadi apalagi dengan hadir sosial media, kadang-kadang ya muncul tuh ya, lupa. Tapi ya kembali lagi harus intinya sih bersahabat sama diri sendiri dulu ya gitu. Kita harus merencanakan kita tuh visi misinya ke depan harus disamain. Nah itu akan mempermudah kita sih gitu. Dan kembali lagi. Kurang lebih itu. Iya, benar. Jadi tadi ada skala prioritas yang pertama, terus yang kedua harus ditanamkan dalam semua ibu rumah tangga bahwa kalian itu adalah bos rumah tangga, bukan babu rumah tangga. Jadinya harus bisa mendelegasikan ke banyak orang gitu kan. Terus yang ketiga, jangan kompetisi ya, karena kita ngelihat rumah tetangga kok kayaknya iyalah nggak usah jauh-jauh ya, rumah tetangga kok kayaknya baik-baik aja gitu, bisa shopping, bisa ini, nggak ngurusin anak. Halo, balik lagi, suaminya tipe yang kayak gimana, jangan disamain gitu ya kan. Terus yang ketiga, yang keempat tadi apa ya, apa tuh tadi aku jadi lupa. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Jadi jalanin aja, hasilnya kayak gimana serahin lagi ke Tuhan. Yang penting kita udah well plan gitu, kita udah merencanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, bagus banget nih, ada 4 tips yang sangat berharga banget yang bisa menginspirasi banyak ibu rumah tangga di luar sana. Karena mungkin mereka ngerasanya minder ya, gue dasteran mulu tiap hari ya kan, terus bau bawang, bau minyak kayu putih gitu kan. Padahal nggak sesederhana itu gitu kan, tetap masih bisa berkarya walaupun tiap hari dasteran, walaupun tiap hari bau bawang, bau minyak kayu putih gitu ya. Intinya adalah itu ya, jadilah bos rumah tangga. Oke. Thank you banget loh waktunya ini sama aku, sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Kapan-kapan kita ngobrolin soal media digitalisasi media ya. Ya. Tapi saya juga masih basic soal digital. Nah, nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Karena kan udah jadi bu dosen di kampus mana, Mom? Di Bogor. Pakuan. Di Pakuan.
Wow, luar biasa. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di acara Wijaya Stuti Ngobras lainnya ya. Thank you banget waktunya. Thank you inspirasi dan tips-tipsnya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya.